Maka di dalam kosakata kita ada namanya silaturrahim. Silaturrahmi apa silaturrahim, Bapak Ibu? Silaturrahim, nggih. Menawi kita memahami bahasa Arab, ingkang leres menika inggih menika silaturrahim. Hanya memang umum di Indonesia itu silaturrahmi, tapi ya tidak apa-apa. Nah, silatun menawi kita belajar bahasa Arab, silatun menika artosipun menapa? Silatun menika masdar saking wasola yasilu silatan. Wasola yasilu waslan atau wasola yasilu silatan. Artosipun menyambung. Menyambung ya. Berarti silatun menika menyambung. Nah, napa sing disambung? Ar-Rahim. Kinten-kinten Ar-Rahim menika artisipun apa? Rahmat atau kasih sayang atau rahim. Ternyata rahim menika artosipun inggih menika rahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati para sesepuh, para kiai, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat di Sumberjo, khususnya jamaah dan warga Masjid Taqwa Sumberjo ini serta perguruan Muhammadiyah Sumberjo. Wabil khusus Bapak Dr. Andes Mujahidin yang mula-mula menghubungi saya untuk bisa mengisi acara ini dan yang lain-lain yang mungkin saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu karena saya tidak tahu dan tidak hafal, mohon maaf. Tapi bagi saya ini merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saya merasa senang dan bahagia serta bersyukur bisa hadir di sini, bermuajahah, bertatap muka dengan saudara-saudara sesama muslim, sesama mukmin yang berada di Sumberjo ini. Saya boleh mengatakan bahwa ketika saya datang ke Sumberjo itu ibaratnya datang ke rumah sendiri, ke kampung halaman sendiri. Karena sesungguhnya antara desa saya Sendang Agung dengan Sumberjo itu punya ikatan yang sepertinya sangat kuat. Ya. Banyak orang Sendang Agung yang domisili di Sumberjo. Di antaranya yang mungkin sangat menonjol di sini misalnya Bapak Haji Aman Afandi. Terus dulu juga Bapak Haji Aslik Ghazali almarhum. Adik beliau Bapak Haji Azhari Ghazali juga tadi saya ketemu di sini. Bapak Kiai Ismail Majid itu juga orang-orang Sendang. Ini Pak Mujahidin ini juga dapat orang Sendang. Alhamdulillah. Maka kalau saya datang ke sini ini bukan orang lain, ya warga Sumberjo.
akeh kanca-kanca ya sesama sedulur jadi begitu. Jadi ibaratnya twin villages, desa kembar atau twin district atau twin sister, saudara kembar antara Sendang dan Sumberjo. Dan alhamdulillah juga insya Allah orang-orang Sendang yang ke Sumberjo kan tidak ngerecoki warga Sumberjo toh? Mboten nggih? Mboten. Malah insya Allah derek-derek membangun warga dan daerah semriki. Kados Pak Haji Aman niku nggih alhamdulillah senaosa teng mriki nggih kita nggih sering tasih silaturahim terhadap beliau, karena beliau meskipun di Sumberjo itu juga masih punya kepedulian yang tinggi terhadap dakwah Muhammadiyah di Sendang Agung. Sehingga kami yang menjadi pengurus Muhammadiyah di Sendang Agung itu juga sering bersilaturahmi di situ. 2 minggu yang lalu kami juga membesuk beliau di rumah karena dalam kondisi sakit. Ketemu Bapak Mujahidin di masjid ini, kok diberitahu 1 Juli bisa ngisi pengajian rahmatan lil alamin apa tidak? Ya insya Allah. Nah, ini alhamdulillah kesyukuran kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ukhuwah itu memang penting. Persaudaraan itu penting. Karena apa? Karena kita adalah bermula dari ayah yang sama, ibu yang sama. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari satu orang, satu jiwa. Dan siapa dia? Adalah Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari Adam kemudian diciptakanlah pasangannya, yaitu Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian diciptakan anak cucunya yang menyebar kemana-mana, laki-laki dan perempuan, yang termasuk akhirnya sampai ke Sumberjo. Sampai di Eropa itu semua anak cucu Adam. Rijalan katsiran wa nisaa. Nah, anak cucu Adam itu kemudian beragam. Ada yang warnanya kulitnya putih seperti warga Sumberjo ini. Ada yang hitam seperti orang-orang di Afrika. Ada yang kuning, ada yang agak merah dan macam-macam. Bahasanya juga berbeda-beda. Tapi semuanya adalah saudara, yaitu Bani Adam. Maka ada ayat yang lain dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Tujuannya dan kemudian wa ja'alnakum qabail syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Memang biasanya dulu misalnya warga Sumberjo ini bisa jadi asal usulnya sepasang orang, tapi kemudian beranak cucu. Akhirnya menjadi semacam klan-klan atau marga-marga. Jadi sebenarnya asalnya satu, tapi kemudian menjadi kelompok-kelompok. Itu namanya syu'uba wa qabaila. Qabail itu kabilah. Kabilah itu sekelompok, yang lebih besar lagi yakni syu'ubah, sya'ab itu adalah bangsa. Nah, sehingga kita misalnya ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, ada bangsa Singapura, ada Australia. Itu adalah bangsa-bangsa. Tetapi meskipun berbeda-beda suku dan bangsanya, pesan Al-Quran dalam ayat ini adalah, pesan Allah dalam ayat ini untuk apa? Lita'arofu. Bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling bermusuhan, tapi adalah untuk saling kenal mengenal. Nah, jadi kita berasal dari 2 orang yang sama. Ayah kita, nenek kita, kakek kita adalah satu. Nah, kita adalah semuanya bersaudara. Nah, kemudian pesan dari surat An-Nisa ayat pertama tadi juga ada perintah supaya kita menjaga
silaturahim antar manusia, apalagi kita diikat di dalam ukhuwah, namanya ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua orang yang beriman itu adalah saudara. Maka dalam surat An-Nisa ayat pertama tadi Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, maka bertakwalah kepada Allah yang dengan Allah kamu saling meminta satu dengan yang lain pertolongan. Kalau kita minta pertolongan kepada orang lain, sesungguhnya itu yang menolong kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menolong kita melalui makhluknya. Kita misalnya minta rezeki, ya Allah berilah kami rezeki yang luas, yang lapang, yang halal. Tidak langsung turun dari langit bleng berupa dolar, real, rupiah, mboten. Tapi Allah akan mengirim rezeki itu lewat makhluknya. Mungkin lewat tetangga kita, lewat pelanggan kita, lewat orang-orang yang bersedekah kepada kita. Jadi itu Allah memberi kita itu adalah seperti itu. Tasa'aluna bihi wal arham. Terus wal arham, ittaqu al arham, itu artinya adalah jagalah tali persaudaraan. Maka di dalam kosakata kita ada namanya silaturrahim. Silaturrahmi apa silaturrahim Bapak Ibu? Silaturrahim nggih. Menawi kita memahami bahasa Arab, ingkang leres menika inggih menika silaturrahim. Nah, hanya memang umum di Indonesia itu silaturrahmi, tapi ya tidak apa-apa. Nah, silatun menawi kita belajar bahasa Arab, silatun menika artosipun menapa? Silatun menika masdar saking wasola yasilu silatan, wasola yasilu waslan atau wasola yasilu silatan. Artosipun menyambung. Menyambung ya. Berarti silatun menika menyambung. Nah, napa sing disambung? Ar-Rahim. Kinten-kinten Ar-Rahim meniku artisipun apa? Rahmat atau kasih sayang atau rahim? Ternyata Rahim menika artosipun inggih menika rahim. Mboten kasih sayang, kalau kasih sayang itu rahmah. Ya. Rahimun niku artosipun artinya adalah rahim, yaitu organ tubuh yang berada di perut wanita, yang dari situ akan keluar janin manusia. Nah, jadi silaturahim itu artinya adalah menyambung rahim. Loh, terus kemudian konteksnya apa? Kita ini bersilaturahim, kok ada rahim di situ? Nah, begini ceritanya. Rahim itu adalah organ tubuh yang menjadi simbol persaudaraan antara dua atau lebih manusia. Si A dan si B dikatakan saudara karena dia hadir atau lahir dari rahim yang sama. Tidak hanya dua orang, mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 sampai 7, 8, bahkan 10 orang kalau terlahir dari rahim yang sama dikatakan saudara. Kan begitu dalam ilmu nasab kan begitu ya. Nah, kula lan panjenengan sedaya niki kira-kira lahiripun saking rahim ingkang sama napa benten-benten? Nah, ternyata berbeda-beda. Nah, meskipun kita lahir dari rahim yang berbeda-beda, perintah agama tadi mari kita sambung rahim-rahim yang berbeda tadi, sehingga seolah-olah kita ini lahir dari rahim yang sama, yang satu. Sehingga kula lan panjenengan dados derek senajan dari lahir rahim yang berbeda. Kita semuanya meskipun rahimnya beda-beda, asal usulnya beda-beda, tapi kalau kita sambung rahim-rahim yang banyak tadi, sehingga seolah-olah kita ini semuanya adalah lahir dari rahim yang sama dan kita semuanya adalah saudara. Sehingga terjemahan dari silaturahim itu berarti menyambung tali persaudaraan. Nah, mila kula hadir teng mriki menika nggih seneng banget mergi dalam rangka menyambung tali persaudaraan. Dan menurut ilmu agama, silaturahim itu banyak manfaatnya. Maka jangan abaikan masalah silaturahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,
man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin agar dilapangkan rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya, hendaklah ia itu bersilaturahim. Nah, apa hubungannya silaturahim dengan rizki yang lapang? Jelas, itu bisa dibuktikan, bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, kita berdagang itu butuh apa? Pelanggan. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak rizki yang datang. Apa saja, profesi apa saja, kita perlu hubungan antar manusia. Nah, dari situlah rizki itu akan masuk ke kita. Nah, orang dagang misalnya, sekarang dalam ilmu perdagangan itu sangat memperhatikan ikatan antara penjual atau produsen dengan pelanggan atau konsumen. Itu relasi, itu diciptakan seolah-olah ada ikatan, semacam ikatan yang mengikat antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli, sehingga seolah-olah sebagai keluarga. Itu yang akan yang menjadikan usaha itu nanti menjadi tumbuh terus-menerus dan awet. Makanya yang terpenting di situ adalah faktor apa? Faktor trust. Trust itu adalah kepercayaan. Maka kita harus saling jujur, harus menjaga kepercayaan. Si penjual juga jujur, tidak menipu, sehingga mendapat kepercayaan pelanggan. Maka itu nanti konsumennya akan percaya dan akan banyak, dan itulah rezeki akan datang. Tapi ketika seorang pedagang berani menipu atau curang, pasti nanti pelanggan itu akan lari. Mungkin sekali waktu dia beli di situ. Oh, tapi setelah tahu, oh ternyata ini tidak jujur ini pedagang ini, besok tidak akan kembali ke situ. Kalau sudah tidak kembali, begitu akhirnya pedagang itu akan merugi, ditinggalkan orang. Nah, jadi aspek trust atau kepercayaan itu, membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan orang lain itu sangat penting dalam apa saja kehidupan sosial, termasuk dalam kehadiran rezeki juga demikian. Perusahaan-perusahaan besar yang kayak perusahaan Suzuki, Honda, itu sangat menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap merek ini itu turun. Karena kalau kepercayaan turun, mereka tidak akan beli merek itu. Sehingga konon suatu saat, entah Honda, entah Yamaha itu ya, itu barang-barangnya sudah diedarkan ke seluruh negara. Tapi kemudian didapati ada sebuah kelainan yang mengganggu dalam kendaraan itu. Akhirnya untuk menjamin kenyamanan dan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk itu, semua barang-barang yang sudah dikirim ke negara-negara itu ditarik kembali, diperbaiki. Untuk apa? Supaya pelanggan itu nyaman dan akhirnya percaya terhadap perusahaan itu. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan ilmu-ilmu agama Islam, al-amanah ya, as-sidq, itu ajaran agama Islam. Nah, hanya saja kita umat Islam itu kadang-kadang dalam berbisnis atau dalam berhubungan sosial, interaksi sosial, sering meninggalkan amanah, sering meninggalkan kejujuran, semata-mata untuk mengejar keuntungan sesaat. Kalau kita curang dalam berdagang, mungkin sekali waktu saat curang itu kita untung. Misalnya kita menjual sepatu ini mestinya cacat, tapi dikatakan bagus, ini bagus. Akhirnya dibeli dengan harga yang mungkin mahal. Dia untung saat itu. Tapi ketika orang pembeli tadi mengetahui, oh ternyata ini barangnya cacat, akhirnya sudah down dia, sudah tidak percaya lagi kepada penjual itu. Penjual buah juga begitu. Wah ini manis bu, iki gek apa gek ngundo. Ternyata dicipi di rumah kecut, nah, misalnya begitu.
Atau saat diicipi di tokonya diambil sampel-sampel contoh-contoh yang manis-manis, tapi nanti yang diberikan kepada pembeli yang kecut-kecut. Itu kan ada model trik-trik dagang. Tapi itu adalah trik-trik yang tidak perlu kita tiru. Karena itu berdagang yang kurang cerdas. Kalau yang cerdas itu mementingkan kepercayaan konsumen, rezeki sedikit-sedikit tidak apa-apa tapi awet. Tidak harus langsung untung besar, tapi justru akan mati di tengah jalan. Makanya silaturahmi itu sebenarnya adalah menjaga tali persaudaraan dengan siapapun. Ya, tidak harus dengan teman, tapi dengan antara pebisnis dengan para pelanggannya itu dijalin silaturahmi, gitu ya. Jadi terus itu tadi masalah keuntungan. Terus kita ini juga silaturahmi. Buktinya silaturahmi di masjid dapat rezeki kan ya. Nah ini dapat jajan, dapat kerupuk, dapat minuman. Itu kan rezeki juga. Hanya saya belum. Tapi nanti insya Allah. Nah, terus yang kedua, apa hubungannya silaturahmi dengan umur panjang? Oh jelas. Menurut ilmu kesehatan, kebanyakan penyakit manusia itu bersumber dari faktor psikologis. Nah, kalau kita ini punya teman banyak, duwe bolo akeh, iku rindi be akeh koncone. Ngertos kula niki teng mriki nggih enten kanca kabeh. Dadi misale kok kula kesasar teng Sumberjo, insyaallah gampang akeh kenalan, misalnya kan gitu nih. Mergo sedaya niku dulur. Nah, akhiripun dunia ini kalau kita banyak teman, dunia ini luas sekali. Dan kalau dunia ini luas, teman kita banyak, itu tidak ada rasa batin yang tertekan. Kita merasa enjoy, merasa bahagia karena bisa berteman dengan semuanya. Nah, bayangkan ketika kita hidup sendirian tanpa teman, itu seperti apa? Nah, itu yang menyebabkan orang stres itu begitu ya. Biasanya orang stres itu kan hidup menyendiri ya, sendiri tidak bergaul dengan orang lain. Tapi itu adalah tanda-tanda stres. Stres itu tekanan batin, dan tekanan batin itu merupakan salah satu faktor utama penyakit-penyakit yang lain. Maka kesehatan umur yang panjang itu ditentukan oleh aspek batin kita. Ada orang mengatakan untuk supaya panjang umur dan sehat harus dijaga 4 pola. Atau orang itu biasanya berpenyakit itu kalau tidak menjaga 4 pola. Dia mencontohkan pengemis itu kenapa ya makanannya itu sembarangan tapi ya kok saya urip urip sehat maksudnya. Nah, jawabannya katanya karena dia tidak punya beban pikiran. Tidak punya beban pikiran. Jadi orang-orang miskin, bahkan mungkin orang yang itu tidak punya beban pikiran, sehingga enjoy saja menghadapi kehidupan. Jadi pola pikirnya sehat, itu insya Allah akan menyebabkan tubuh sehat. Yang kedua itu pola apa? Pola makan. Nah, makan ini penyakit manusia itu kalau diberi kecukupan biasanya tidak bisa mengendalikan makanannya, ingin makanan yang enak-enak, padahal dibalik makanan yang enak itu sesungguhnya banyak hal yang membahayakan. Nah, maka dan biasanya baru ingat ketika sudah usia agak uzur, di mana datang peringatan dari dokter, ini tidak boleh makan ini, tidak boleh makan jeroan, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan durian, tidak makan. Terus orangnya tadi mengatakan, lah piye lho Pak wong kepengen. Biyen niku diurit melarat ra iso tuku duren, saiki iso ke duren dilarang dokter. Urip kok repot gitu. Akhirnya ya wis dilarang dik kok ya menikmati hidup. Itu ada yang begitu. Ya itu pilihan saja. Tapi itu pola makan. Terus pola hidup.
Pola hidup misalnya kita orang-orang Islam itu sudah diajari oleh Allah pola hidup yang sehat. Pagi-pagi bangun waktu subuh, jangan melungker ya, pas adzan subuh kalau saya melungker itu berarti tidak sehat hidupannya. Salat subuh, kemudian zikir sejenak, kemudian olahraga pagi. Nah, itu kan pola sehat. Jadi ya, syukur nanti kalau malamnya itu bangun bermunajat kepada Allah, menenangkan pikiran dan hati. Jadi kalau hati pikiran tenang itu sumber kesehatan. Pola hidup ya. Jadi insya Allah kehidupan seorang muslim dengan diperintahkan untuk bangun pagi, kemudian sholat ke masjid. Ketika kita berjalan ke masjid atau sujud ruku itu sebetulnya juga punya manfaat. Kula niki nggih nembe ngraosaken ternyata gerakan sholat itu enten gunane. Terus misalnya ya mergo wis rada tuwa. Dadi nalika ruku niku dinikmati. Jadi supaya ada peregangan pada otot-otot di punggung ini. Ruku ya dinikmati. Jadi selain membaca doa-doa itu ternyata juga saya biasanya agak lama menikmati itu. Jadi supaya semacam ada peregangan otot-otot di tubuh ini. Nah, soalnya tidak diregangkan itu bisa mengkeret. Nanti mengkeret itu malah nanti sakit. Jadi itu sudah ada pembahasan tentang hikmah gerakan-gerakan sholat dari aspek kesehatan itu juga sudah banyak yang mengkaji. Maka insya Allah kita sebagai muslim diajari oleh Allah dan Rasulullah amalan ibadah termasuk disiplin waktu, sholat subuh, nanti kalau zuhur sholat jamaah, asar sholat, maghrib sholat, itu termasuk mengajari kita menjadi orang disiplin waktu. Dan itu insya Allah akan bermanfaat bagi diri kita. Nah itulah, maka tadi adalah kesehatan. Jadi persaudaraan itu menjadikan kita sehat karena banyak teman. Nah, tadi apa itu tadi? Kesehatan tadi dipengaruhi oleh pola ya, pola pikir, pola makan, pola hidup. Yang keempat apa? Yang menyebabkan penyakit itu yang keempat kata orang ini ya. Kakean pola. Jadi orang kok penyakitan atau ini ndak pola, pokoknya yang menyebabkan faktornya pola pikir, pola hidup, pola makan, dan ojo kakean pola. Kakean pola itu marahi belarang ya. Nah nikulah hikmah di balik itu. Maka makna silaturahim, ukhuwah niku penting. Seperti tema di dalam kajian ini yang ditulis adalah jalin ukhuwah.